Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita seputar zakat. Kajian sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah singkat dan fadilah zakat. Telah kita bahas bahwa zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam setelah syahadat, setelah sholat. Lalu kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Zakat merupakan kewajiban yang pertama ketika Rasulullah berada di Madinah dan merupakan kewajiban atau rukun Islam yang ketiga secara urutan. Dari syahadat, sholat, lalu kemudian zakat, puasa, dan haji. Setelah kita membahas tentang fadilah zakat itu, maka pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat atau mengkaji tema Man tajibu alaihi az-zakah. Siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Ada beberapa pandangan ulama. Di sini ada kitab Al-Fiqhul Wadi. Al-Fiqhul Wadi karangan Profesor Dr. Muhammad Bakir Ismail dan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Di sini saya akan satukan bahwa ada beberapa kelompok yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama al-Islam, yaitu orang Islam. Fala tajibu ala kafirin. Maka tidak diwajibkan terhadap orang kafir yang non-muslim untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Gairu mukhatibina bi furu' syariati. Mereka tidak sah untuk mengeluarkan zakat karena mereka tidak termaktub kelompok mereka untuk mengeluarkan zakat dalam syariat. Maka sekali lagi yang pertama yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang Islam. Lalu yang kedua, al-hurriyah, yang merdeka. Merdeka di sini fala tajibu alal abdi. Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat seorang hamba. Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat seorang hamba. Kenapa? Karena dirinya saja sudah dimiliki oleh tuannya. Maka yang diwajibkan nomor 2 untuk mengeluarkan zakat, yang merasa dirinya merdeka, bukan seorang hamba, itulah yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Pada zaman sekarang ini, boleh dikatakan hamba tidak ada lagi. Maka boleh dikategorikan sekarang ini kita semua sudah merdeka secara syariat. Lalu yang ketiga, al-haul, murur haulin kamilin alal mali alladhi balagha nisab. Jadi sudah sampai satu haul. Apa maksud haul? Yaitu sudah berputar harta itu kita miliki selama 1 tahun. Contoh misalnya, pada hari ini 25 Ramadan 1441 Hijriah. Karena hitungan haul ini kita harus pakai hitungan Hijriah, bukan hitungan Miladiyah. 25 Ramadan 1441 Hijriah, maka dihitung 1 haul tahun depan 24 Ramadan 1442 Hijriah. Jika barang itu kita miliki, itulah yang dianggap dengan murur haulin, berputar 1 haul atau 1 tahun berputar. Tadi saya katakan bahwa hitungannya kita harus berdasarkan hitungan Hijriah, bukan hitungan Miladiyah. Bukan 25 Mei 2020 Miladiyah, tidak. Kenapa? Karena antara hitungan miladiyah dan hijriyah dalam 1 tahun itu berbeda 11 hari.
itu berbeda 11 hari. Hijriah lebih sedikit dibanding miladiyah, bedanya sekitar 11 hari. Nah, jika kita sudah memiliki harta itu selama 1 haul, 1 tahun penuh secara hitungan hijriah, maka sudah termasuk syaratnya Islam, merdeka, dan sudah 1 haul atau sudah 1 tahun penuh kita miliki harta itu. Lalu yang keempat, milkun nisab. Cukup nisabnya, cukup jumlahnya, cukup hitungannya, harta itu kita miliki. Apa yang dimaksud dengan nisab? Apa yang dimaksud dengan hitungannya? Contoh misalnya, menjadi kesepakatan ulama akhir-akhir ini bahwa untuk menetapkan nisab, misalnya dari harta berbentuk emas, jumlahnya sekitar 85 gram emas. Artinya apa? Jika seseorang telah memiliki harta berbentuk emas, 85 gram emas, dan itu berbentuk simpanan, maka dikali 2,5%. Dikali 2,5%, hasilnya itulah yang dikeluarkan menjadi zakatnya. Andaikan itu berbentuk uang, maka 85% kali harga emas pada hari itu. Contoh misalnya, pada tanggal 24, kita telah miliki hari ini emas, barang itu, uang itu, pada tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah. Kita cek harga emas. 1 gram misalnya 500 ribu rupiah, maka dikali 85 gram kali 500 ribu rupiah, hasilnya sekitar 42 juta sekian, kali 2,5%, maka hasilnya dikeluarkan sekitar 1 juta lebih. Inilah 1 juta lebih, sekitar 1.062.000 rupiah, inilah yang menjadi hasil untuk dikeluarkan zakatnya. Karena totalnya sekitar 42.500.000, inilah jumlah nisab yang wajib kita keluarkan kali 2,5%, yang hasilnya 1.062.000 rupiah. Lalu, firaquz zakati min dinin yufitu bihi kulluhu aw ma'dham. Harta yang kita miliki sudah cukup nisabnya, tetapi kita masih ada sangkut pautnya dengan utang piutang. Andaikan kita berutang pada seseorang, contoh tadi kita mempunyai harta sekitar 45 juta sekian, ternyata kita punya utang sekitar 5 juta, maka timbul di sini pertanyaan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya lebih awal atau membayar utang piutangnya lebih awal? Di sini ulama beda pendapat. Di sini dikatakan, wa in kana ma'al muslimi malun wajabat fihi zakatu wa alaihi dinun li ahadin minan nasi yastadriku kullu ma ma'ahu aw ma'adzamahu wa sahibud din yalih fi talabihi wajib alaihi saddaduddin awalan. Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, tapi di satu sisi ia mempunyai utang piutang dari orang lain, jika orang yang memberikan utang itu meminta hartanya untuk dilunasi, maka pendapat ini mengatakan seyogianya kita melunasi dulu utang itu. Maka andaikan sudah dikeluarkan lalu tidak cukup nisabnya, tidak cukup jumlahnya, maka menurut pendapat ini tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, jika yang memberi utang piutang itu belum meminta piutangnya, maka boleh dikeluarkan dulu zakatnya. Lalu kemudian jika ada kesempatan atau ada sisa dari harta yang kita sisa, lalu kemudian kita bayar utang piutangnya jika orang itu belum meminta hartanya. Lalu yang terakhir dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid
sabit. An yakuna fadilan anil hajatid daruriyah. Harta yang kita miliki lebih dari kebutuhan pokok. Lebih dari kebutuhan pokok. Di antara kebutuhan pokok itu sandan, pangan, dan papan. Sandan, pangan, dan papan. Apa yang dimaksud dengan sandan? Makanan pokok. Olehnya itu tidak pernah kita keluarkan makanan pokok kecuali dasar makanan pokok itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Papan, yaitu rumah. Tidak pernah kita keluarkan zakat untuk mengeluarkan zakat harta yang berbentuk untuk zakat rumah. Tetapi andaikan misalnya kita mempunyai 2 rumah, yang satunya disewakan, maka itulah yang dimaksud setiap kali panen, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Kita keluarkan zakatnya. Lalu pakaian, kita tidak pernah mengeluarkan zakat pakaian itu. Itulah yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan pokok. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wa atrukukum fi ri'ayatillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.